Oke, saya Ilham Rifandi. Kali ini saya akan berbicara terkait dengan pertunjukan teater ya, khususnya hasil amatan saya atas fenomena teater di Kota Medan. Nah, ada satu pertanyaan ya, atau hal yang mengawang-awang di kepala saya tentang bagaimana teater di Kota Medan itu bisa memberikan satu dampak atau bisa diapresiasi oleh masyarakatnya. Artinya dalam kerangka saya berbicara hari ini bukan atas dasar bagaimana teater itu bisa diminati atau bisa disukai saja oleh masyarakat Kota Medan, tapi bagaimana masyarakat Kota Medan itu sendiri bisa apa yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk amatan saya ya dalam beberapa tahun saya berdomisili di Kota Medan, dan saya menyaksikan beberapa pertunjukan yang ditampilkan di Kota Medan dan bagaimana juga respon dari masyarakat penontonnya. Nah, hal ini masih sama dengan kasus-kasus di beberapa kota lainnya, di mana masyarakat penonton itu sendiri masih merasa berjarak dengan tontonannya. Artinya ada hal yang mengganggu, baik dari segi tontonannya atau dari penonton itu sendiri yang merasa adanya permasalahan terhadap apa yang dipertontonkan atau apa yang ia tonton. Nah, yang menjadi permasalahan itu saya rasa satu, bagaimana ekosistem teater di Kota Medan itu tidak dihidupkan atau tidak disokong secara penuh oleh eksponen-eksponen teaternya. Contohnya pelaku teater itu sendiri, kritikus yang bisa menyebarkan pengetahuan ya terkait tentang teater, dan yang paling penting adalah penontonnya. Nah, tentu saja kali ini saya berbicara bukan untuk mengatakan bagaimana teater itu bisa disukai oleh masyarakatnya ya, karena permasalahan suka atau tidak itu kan permasalahan preferensi masing-masing. Jadi ada yang suka tontonan ini, ada suka tontonan itu. Ya contoh kalau kita lihat di Medan ini ada kelompok teater yang menggunakan bahasa tubuh ya. Teater-teater yang menggunakan gestur yang kuat untuk menjadi media berkomunikasinya. Ada juga kelompok teater yang lebih cenderung menggunakan verbalitas, ya kata-kata, emosi atau acting yang kompleks untuk menjadi media ungkap di atas panggungnya. Nah, dari beragamnya preferensi dari si seniman tentu saja juga menimbulkan beragam selera atau dampak kepada masyarakat penonton itu sendiri. Ada yang suka teater tubuh, ada yang suka teater verbal dan segala macamnya. Nah, dari segala banyak dari banyaknya ragam pertunjukan yang dipertontonkan di Kota Medan, masalahnya tetap sama. Penontonnya tidak merasa terikat dengan tontonannya. Nah, jadi saya coba saya coba menganalogikannya dengan obrolan saya dengan seorang teman saya di Kota Padang Panjang. Kebetulan saya ini berasal dari Kota Padang Panjang, dan sampai saat ini saya masih punya teman di sana, belum semuanya yang meninggal. Jadi saya di sini punya teman ya, di Medan ini saya punya teman namanya Frisdo Sipahutar. Dia kebetulan memang orang yang lahir di Kota Medan, menikah di Kota Medan, punya anak di Deli Serdang ya. Nah, jadi saya cerita dengan teman saya. Nah, teman saya ini namanya Ekardo Batubara dia. Sudah lama saya berteman dengan dia di Padang Panjang itu. Jadi ketika saya pulang kampung,
saya cerita, saya curhat nih. Ada temanku, namanya Ekardo. Itu nama teman saya Padang Panjang ya, Frisdo namanya. Frisdo Sipahutar dia. Apa dia itu? Gini. Saya cerita tuh. Sebelumnya juga si Ekardo tidak kenal sama si Frisdo. Jadi ketika selesai saya bercerita, si Ekardo ini bingung. Dia bingung untuk menanggapi, bingung juga untuk mengelola pikiran dia mungkin ya. Karena dia tidak akrab, apalagi tidak kenal juga dengan si Frisdo. Sehingganya cerita saya tadi berakhir dengan sia-sia. Nah, begitu juga kira-kira ketika saya menganalogikan teater di Kota Medan hari ini, di mana isu yang ditampilkan atau teks yang dipertunjukkan itu kurang relevan dengan masyarakatnya. Kita masih melihat bagaimana teater-teater yang berbicara tentang Amerika, orang Medan yang menjadi Amerika ya, lalu Eropa pun tempo dulu. Akhirnya penonton jadi bingung sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si seniman ini apa gitu. Apa yang ingin diceritakan oleh pertunjukan tersebut juga tidak dapat ditangkap secara jelas oleh si penonton. Akhirnya pesan-pesan yang didapatkan oleh si penonton itu parsial sifatnya. Nah, kali ini saya ingin berbicara terkait dengan strategi, kira-kira strategi bagaimana teater itu bisa akrab dengan penontonnya. Saya ingat salah satu penggalan dari Prof. Yudi ya. Dia mengatakan bahwa teater di Indonesia itu berbicara dalam dimensi bikultural. Jadi kita berbicara dari dua perspektif. Yang pertama, kita bicara dari perspektif nasionalisme. Kita berbicara sebagai orang Indonesia dengan segala kompleksitasnya, baik itu hal yang sifatnya politis, sosial, ekonomi, selalu berkaitan dengan dimensi keindonesiaannya. Nah, yang kedua, kita bicara dari dimensi kultural kita. Nah, contohnya saya dari Minangkabau saya. Jadi ketika saya menonton pertunjukan yang menggunakan idiom Minangkabau atau isu-isu yang berkaitan dengan Minangkabau, saya langsung merasa terkait. Padahal saya baru lihat posternya saja, tapi saya sudah punya ketertarikan yang sangat tinggi untuk menonton pertunjukan tersebut. Jadi baik itu terlepas itu apakah saya suka atau tidak dengan pertunjukannya, tapi yang paling penting adalah saya sudah merasa terikat. Saya merasa ada ikatan antara saya sebagai penonton dan pertunjukan yang akan saya nonton nantinya. Sehingga ketika saya menonton, saya sudah punya pengalaman, kepenontonan yang intens begitu. Itu berbeda dengan ketika saya menonton pertunjukan yang membawa isu barat, dan itu pun terjadi sebelum saya lahir. Ketika saya nonton, saya jadi bingung sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si seniman ini apa sih gitu. Apa sih relevansinya dengan yang terjadi hari ini? Oke, kalau misalnya kita bisa menemukan relevansinya, tapi kalau sama sekali terlepas bagaimana ya kan? Nah, jadi itu hal yang perlu diperhatikan mungkin ketika kita ingin menggarap sebuah pertunjukan, sehingga untuk menyikapinya kita butuh strategi agar pertunjukan tersebut bisa lebih akrab dengan penontonnya. Nah, ini ada hal yang menarik dalam gejolak teater di Kota Medan hari ini, di mana ada anak-anak muda atau seniman-seniman muda yang saat ini sudah mulai menyadari pentingnya identitas dalam mengikat penontonnya. Nah, yang salah satu pertunjukan yang saat ini menjadi perhatian saya adalah pertunjukan Kapas-Kapas Terbakar yang disutradarai dan naskahnya ditulis sendiri oleh sutradaranya, Wira Bahri Winalda. Dia terinspirasi dari drama yang ditulis oleh August Strindberg yang judulnya Kematian yang Direncanakan.
di mana kebetulan kematian yang direncanakan itu berbicara tentang harta, di mana harta dalam pemikirannya si ayah dengan pemikirannya si anak itu tidak sama. Jadi konflik terjadinya di sana. Begitu juga dengan ketika si Wira Bahri Winalda ini terinspirasi dan menulis Kapas-Kapas yang Terbakar. Dia mengelola sumber atau spirit dari kematian yang direncanakan ini untuk dimanfaatkan dia ke dalam drama yang dia tulis, yang kebetulan juga berbicara tentang harta warisan. Nah, ini tentunya merupakan hasil amatan dari Wira Bahri Winalda terkait dengan bagaimana fenomena yang terdapat di kota Medan saat ini, atau lebih luasnya Sumatera Utara. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Sumatera Utara atau di etnis Batak Toba itu sendiri, yang akan merawat orang tua adalah anak bungsunya. Namun dalam kasus ini, si anak bungsu menolak untuk merawat orang tuanya karena mengejar harta warisan. Nah, konflik terjadi di sini, dan akhirnya yang merawat orang tuanya adalah anak sulungnya. Nah, ini yang bertentangan ya antara fenomena atau realitas hari ini dengan idealnya dari budaya etnis Batak Toba. Saya rasa ini menjadi salah satu sajian yang akan menarik dan perlu dipertimbangkan untuk disaksikan nantinya. Kayak untuk gambaran besarnya dari cerita Kapas-Kapas yang Terbakar ini adalah bagaimana antara ekspektasi orang tua dengan treatmentnya kepada anaknya itu menjadi salah satu problem terbesar dari cerita yang akan kita saksikan nantinya. Bagaimana orang tua di dalam cerita Kapas-Kapas yang Terbakar ini mengejar harta yang sifatnya material, tapi malah kehilangan harta yang sebenarnya, yakni anak-anaknya itu sendiri. Barangkali ini bisa menjadi refleksi kita bersama terkait dengan apa yang dapat kita saksikan secara faktual dan aktual di masyarakat kita hari ini. Oke, untuk para penonton jangan lupa saksikan pertunjukan teater Kapas-Kapas yang Terbakar karya sutradara Wira Bahri Winalda yang nantinya akan dipertunjukkan di Auditorium Universitas Negeri Medan. Nah, untuk tahu tanggalnya, silakan ikuti Instagram Kapas-Kapas yang Terbakar. Langsung di-follow.